Apakah sudah muncul tulisan record ya? Ada nggak tulisan rek di tempat kalian? Ada, Bu. Oke. Daftar hadir jangan lupa ya, nanti ketutup nggak bisa isi lagi. Oke, hari ini. Kemarin minggu lalu saya udah jelasin sedikit tentang transformasi menggunakan variabel 01. Hari ini saya lanjut lagi. Minggu depan kita kuis materi dari pertemuan 1 sampai ke pertemuan 4 hari ini. Lumayan banyak ya. Jamnya tetap 10.30 di Kamis depan, soalnya saya upload di e-learning itulah. Kalau bisa foto atau scan jawabannya dalam bentuk PDF ya, jadi dia satu kesatuan, nggak terlepas-lepas. Jadi kalau nggak ada aplikasinya ya apa boleh buat lah, ya nggak apa-apa. Kalau PDF saya ngoreksinya juga lebih gampang. Kalau kamu foto one page by one page itu nanti ada yang hilang, kadang ada yang WA lagi saya lupa ngupload yang satu lembarnya gitu ya. Dicek dulu sebelum dikumpul, jadi nggak ketinggalan di mana-mana, karena banyak kelas yang harus saya koreksi. Oke ya. Transformasi menggunakan variabel 01. Pada bab ini, kita akan belajar tentang variabel 01, logika matematika. Sebenarnya sama dengan pelajaran logika matematika. Jadi intinya dia ini aplikasi integer programming ke model nyata. Yaitu yang pertama menggunakan ekspresi logika atau boolean, variabel non-biner, baik discrete maupun integer. Kemudian piecewise, fungsi linear terpotong, piecewise linear function. Jadi dia bisa arbitrary, concave, economic of scale. Kemudian fungsi dengan variabel 01, fungsi dengan produk biner dan continuous variable. Ini bundle pricing problem, penjualan barang dengan bundling seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian kendala non simultan. Pakai istilah logika semua. Jadi pakai konjungsi, disjungsi, negasi, implikasi seperti itu. Ini udah saya jelasin minggu lalu, saya ulang sedikit. Jadi pertama kita punya conjunction, itu konjungsi, jadi A dan B, pakai lambangnya A irisan B. A irisan B. Kemudian disjunction, A atau B pakai A union B, gabungan. Atau ya kan, simple implication, kalau di logika kita suka bikalangnya implikasi. Jadi jika A maka B, A panah B. Double implication, jika dan hanya jika B. A jika dan hanya jika B. Kadang lambangnya kalau di buku logika, dia gini ya. Oke, sama aja sih. Atau A sama dengan B, kemudian negasi, bukan A. Ini udah saya jelasin minggu lalu, saya ulang lagi ya. Kalian cuma ulang sedikit aja. Kalau dia konjungsi, ini konjungsi ya. Konjungsi, ini disjungsi, implikasi, ini biimplikasi. Mungkin yang perlu diingat kalau konjungsi itu kalau true to true ya. Benar, benar, benar. Yang lainnya semuanya salah gitu. Kalau disjungsi salah, salah, salah. Beda-beda sih ngafalnya, terserah kalian. Ada yang ngafalnya pakai kalimat. Kalau ini cara saya cepat ngafalnya. Kalau implikasi true, false, false, benar, salah, salah. Kemudian diimplikasi true, true, true. Kalau enggak false, 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 false. Bentar ya. Kemudian konjungsi itu true, true, true. Tadi ulang, disjungsi itu false, false, false. Kemudian implikasi itu benar, salah, salah. Yang lainnya berarti berlawanannya. Terus diimplikasi itu kalau dia benar, benar, benar. Kalau salah, salah, dia benar. Kalau dua pernyataan begitu. Tuh ya. Saya lanjut, materinya lumayan banyak ini.
soalnya materinya harus habis, kalau enggak nanti kasihan kalau misalnya kamu ngambil lanjut nanti, banyak yang nggak tahu. Kemudian ini logika boolean untuk variabel. Jadi kalau kita punya 2 project misalnya, seperti sudah saya bilang terus-menerus, kalau persoalan optimasi biasanya dia ingin memilih pilihan terbaik dari beberapa pilihan yang ditawarkan. Jadi kita punya beberapa choice, kamu pilih yang mana yang paling optimal, seperti itu selalu. Jadi misalnya kita punya project nih, nama projectnya YJ. Jadi YJ itu akan bernilai 1 kalau dia dipilih, 0 akan bernilai lainnya. Jadi ini disebut dengan MIP, Mixed Integer Programming, karena dia menghendaki beberapa variabel bernilai biner dan beberapa variabel bernilai real. Jadi kalau statement A, kalau project A dipilih, maka YA sama dengan 1. Kalau tidak dipilih, YA-nya 0, gitu ya. Kalau project B dipilih, YB 1, kalau tidak dipilih, YB-nya 0. Kemudian conjunction A dan B, gini. Kalau dua-duanya dipilih, jadi kita kadang ada kasus tertentu yang mengatakan bahwa project A dan project B dua-duanya harus kita pilih. Both projects A and B are selected. Dua-duanya dipilih berarti YA1 dan YB1. Ini yang kita hendaki. YA sama dengan 1 dan YB sama dengan 1, gitu ya. Kemudian kalau kita buat di dalam model pemrograman linier, kita nggak bisa buat YA sama dengan 1 dan YB sama dengan 1. Dia nggak akan baca, apalagi kita ngerjainnya pakai Lindo atau Linggo. Jadi apa yang kita tulis? Karena YA1 dan YB1, maka kita buatnya YA tambah YB sama dengan 2. Ini kendala yang kita tulis di kendala pemrograman linier ataupun kendala integer programming. Nanti harapannya dia 1 tambah 1 sama dengan 2. Seperti itu. Paham? Oke, saya lanjut. Kalau disjungsi itu atau. Namanya atau berarti kita memilih, kalau enggak A berarti atau B. Gitu kan? Jadi kalau project A atau project B yang akan dipilih, maka kita buatnya YA tambah YB lebih besar sama dengan 1. Kita menghendaki setidaknya ada satu pilihan antara A atau B. Gitu nulisnya ya, YA tambah YB besar sama dengan 1. Kemudian, kalau project A dipilih tapi project B tidak dipilih, berarti kalau A dipilih YA-nya 1, B tidak dipilih berarti YB-nya 0. Sedangkan di statement kedua, kalau project A tidak dipilih tapi project B yang dipilih, YB-nya yang 1. Bagaimana kalau dua-duanya dipilih? Kalau dua-duanya dipilih, YA1 dan YB1. Kalau ini, kan kita buatnya cukup YA tambah YB besar sama dengan 1. YA tambah YB besar sama dengan 1. Sama case 1 dan case 2. Kalau case 3 yang tadi, YA tambah YB sama dengan 2. Akan tetapi, kalau mau ketiga-tiganya ini dipenuhi, ya kan, maksudnya harus pilih salah satu lah ya. Mau pilih A atau mau pilih B. Nih, jika persoalannya membutuhkan exactly one, tepat 1A dan B yang dipilih, tepat ya, pokoknya nggak boleh, berarti kita buatnya YA tambah YB sama dengan 1. Oke? Kalau simple implication, gini, kalau dia project A dipilih, YA-nya 1. Kalau project B dipilih, YB-nya 1. Kalau A tidak dipilih dan B dipilih. Kalau enggak, A tidak dipilih, B tidak dipilih. Ada 3 kemungkinan, 3 possible true case. Kalau jika maka. A dipilih, B dipilih. Kemungkinan yang kedua, A tidak, B ya. Kemungkinan yang ketiga, A tidak dan B tidak. Kalau seperti itu, buatnya YA lebih kecil sama dengan YB. Ini kan 1 kecil sama dengan 1, 0 kecil sama dengan 1, 0 kecil sama 0. Makanya dibuat YA kecil sama dengan YB. Kalau negasi, lawannya ya. Jadi kalau YA-nya dipilih, YA sama dengan 1,
berarti negasinya 0. Kalau YA-nya 0, berarti negasinya 1. Seperti itu. Awal-awal sih dia cuman bab ini dia cuman jelasin bagaimana cara pembentukan kendala, belum sampai ke pre-processing. Nah, ini hubungan antara either or dan if then. Jadi, jika A maka B. Katanya negasi A digabung B. Jadi pakai tabel tabel kebenaran ya kan? Bisa kan? Atau mau tulis benar-benar salah-salah boleh. Jadi 1 itu sama dengan true atau benar. 0 itu sama dengan false atau salah. Ya kan? Benar, benar, benar. Kalau if kan, ya kan? Benar, salah, salah. Salah, benar, benar. Salah, salah, salah. Karena ini katanya true, false, false, ya kan? Selainnya benar semua. Negasi A, lawannya 1, 0. Lawannya 1, 0. Lawannya 0, 1. Lawannya 0, 1. Kemudian negasi A dan B. Negasi A dan B, jadi 0 dan 1, 0 dan 0, 1 dan 1, gitu ya. 1 dan 0. Ini dapat tabelnya. Ini konjungsi atau disjungsi lambang seperti ini. Lambang dan ini, irisan itu konjungsi atau disjungsi? Konjungsi. Apa? Konjungsi, Bu. Konjungsi. Suara saya jelas kan ya? Screen saya jalan nggak? Jalan, Bu. Tulisan tangannya juga jalan? Nanti Ibu nih ingat-ingat yang kayak Ibu baca di Instagram. Dosen yang ngomong 2 jam, rupanya slide-nya nggak gerak, mahasiswanya diem. Nanti kejadian di Ibu gawat ya. Ibu ngoceh terus panjang lebar. Rupanya screen dia nggak bergerak, suaranya nggak kedengeran. Kemudian ekspresi linier. Ini sih inget ya, saya juga nggak hafal bener. Cuman jadi kalau misalnya YC itu merupakan irisan dari project A dan project B. Jadi kita bisa buat ada 3 macam di sini. Jadi ini nih sama kayak kita buat ini, X kecil dari Y, atau misalnya kalau di itu X1 kecil sama dengan X2, seperti itu. Anggap aja YA itu X1, YB itu X2, sama semuanya. Jadi YC kecil sama dengan YA, YC kecil sama dengan YB, YC lebih besar sama dengan YA tambah YB kurang 1, itu sama, tiga-tiganya ini sama case-nya. Kalau dia gabungan artinya mau dua-duanya case-nya. Kalau ini kan dan ya, kalau dan ini 2 case ya dipilih. Kalau ini 1 case kan namanya atau, terserah. Nah ini. Kalau jika project A maka project C, YA kecil sama dengan YC. Kalau negasinya gini, kalau dia negasinya. Bukan project A yang dipilih, berarti 1 dikurang YA. Ini mungkin nanti dapat dilihat ini. Nggak usah dihafal deh, boleh dilihat aja. Kalau double implikasi, if and only if, jika project A dipilih dan project B dipilih. Kalau A tidak dipilih, B juga tidak dipilih. Kalau saya pergi, kamu juga pergi. Kalau saya tidak pergi, kamu juga tidak pergi. Ya kan? Kayak gitu. Jadi YA sama dengan YB. Itu yang dibuat di kendala. Sekarang ada multiple boolean kalau banyak. Jadi ada 3 variabel biner. Ada YA, YB, sama YC. Tiga-tiganya. Nah, kalau tiga-tiganya, jadi perform jadi YA irisan YB. Ini saya buat ke tabel aja lah, lebih enaknya nanti ke sini aja. Jadi kalau 3 bisa nih, multiple boolean. Ini namanya multiple karena lebih daripada 2 variabel.
Jadi namanya multiple boolean. Oke. Sekarang ke sini. Transformasi variabel non-biner. Jadi kalau binary itu namanya 0 atau 1. Kalau non-biner berarti selain itu. Di sini ada representing variable integer menggunakan variabel biner. Ini banyak variabelnya, jadi dia nyari, jadi kalau U-nya 10, terus ini percobaan yang dia buat. Transformasi variabel integernya. Nanti akan ada berapa banyak variabel yang mungkin. Ini saya skip dulu, nanti ke belakang-belakang. Transformasi variabel discrete. Nah, yang bagian-bagian ini yang mau saya tekankan. Jadi kalau misalnya kita punya himpunan Z ya, variabel discrete Z, misalnya nilainya 157.923, terus kita ada variabel biner, YI, I-nya itu geraknya 5. Kenapa 5? Karena Z ini ada 5 suku. 1, 2, 3, 4, ada 5. Jadi 5, nanti dari Y1 sampai Y5. Kemudian berikut ini adalah set constraint, himpunan kendalanya, jadi seperti ini. 1 ini koefisien ya, parameter, di sini kita bilang 1Y1, 5Y2, 7Y3, 9Y4, 23Y5. Ini namanya fungsi tujuan. Dia belum cerita max atau min, oke? Yang bawah ini namanya kendala. Ada 5 ini, mau dipilih. Kalau ini artinya apa? Dari kelima bukan project ya, di sini nggak bicara project lagi. Dari kelima variabel ini harus ada yang bernilai 1, benar kan? Kalau Y1 sudah bernilai 1, berarti Y1 sudah dipilih, berarti Y2, Y3, Y4, Y5 tidak dipilih lagi. Paham? Gitu ya. Kalau Y2 sudah dipilih, maka Y yang lainnya tidak. Makanya dia buat Y1 tambah Y2 tambah Y3 tambah Y4 tambah Y5 sama dengan 1. Setiap soal integer programming maupun prolin atau linear programming ini selalu dibuat. Kalau integer programming kasih tahu dong, Y-nya 0 atau 1. Jadi orang tahu nilai Y itu kalau tidak 0 berarti 1. Kalau di program linear kita suka buat X, Y lebih besar sama dengan 0. Ya kan? Ini kendala non negatif. Kalau ini biner namanya. Jadi orang tahu nilainya 0 atau 1. Jadi jumlah semua variabel biner itu sama dengan 1. Kita lihat dari sini. Jumlahnya semua 1. Kalau jumlahnya semua 1, ini kita sebut namanya kendala multiple choice. Kayak kita belajar pilihan ganda ya kan? Ada pilihan A sampai E, pilih 1 aja jawabannya. Itu ya. Ini piecewise linear function, fungsi linear yang terpotong. Jadi ini kamu sudah pernah lihat sebenarnya di kalkulus. Kadang-kadang udah belajar dari awal dulu. Jadi katanya misalkan struktur harga ya kan, harganya $10 untuk 100 unit pertama. Kalau beli 200 unit berikutnya $9 aja. 200 unit berikutnya lebih murah lagi $6. Ya kan? Misal dia beli barangnya 500 unit. Jadi gimana fungsi harganya? Artinya apa? Kalau untuk barang 0 sampai 100, harganya 10x. Benar kan? Terus dari 200 yang pertama, 100 sampai 200 harganya 100 barang pertama harganya 10, benar kan? Sisanya berarti $9. Kalikan berapa? Untuk 200 barang berikutnya lagi, berarti 300 sampai 500. Kan 300 tambah 200 ya, 500. Berarti 10 barang pertama harganya 100 barang pertama harganya $10. 200 barang pertama harganya 9, sisanya baru dikaliin $6. Pahamkah? Jadi kalau saya beli barang 45 unit misalnya contoh ya, jadi berapa harga barang saya? Saya cuma beli 45 unit, jadi berapa harganya? Nggak usah lihat yang fungsi bawah ini dulu, dari cerita tadi. 100 unit pertama harganya $10 per unit. $10 per unit untuk 100 unit pertama. Jadi kalau saya beli 45 unit, berapa yang harus saya bayar? 10. 45 kali, paham? 450.
100 unit pertama dihargai $10. Jadi kalau saya beli 45 itu kan belum sampai 100 lebih ya. Jadi 45 kali 10. Kalau saya beli 110 unit, berapa yang harus saya bayar? Berarti 100 unit pertama saya bayar dengan $10. Benar kan? Sisanya 10 unit kan terakhirnya. 10 unit kedua saya bayar dengan harga $9. Jadi 1000 tambah 90. 1090. Paham nggak? Kalau saya punya barang 400 unit, berapa? 100 pertama harganya $10, ya kan? 200 berikutnya, ya kan? 200 barang berikutnya kali $9, sudah berapa barangnya? 300 kan? Ada sisa lagi 160. 160 kalikan $6. Seperti itu piecewise linear function. Jadi ini fungsinya. Untuk barangnya 0 sampai 100, untuk barangnya 0 sampai 100, pakai 10x, 10 kali jumlah barang. Untuk barang 100 sampai 300, berarti 200 unit berikutnya, ya kan? 100 pertama tambah 9x. Kok 100 pertama dari sini? Saya hapus boleh ya. Yang ini fx sama dengan 10x untuk 0 sampai 100. Kemudian yang bawahnya ini. Fx sama dengan 10 kali 100 ditambah 9 kali x min 100. Jadi 1000 tambah 9x min 900. 1000 dikurang 900, 100 tambah 9x. Itu ya dapatnya. Terus ini barang yang ketiga, 10 kali 1000, 100 itu 1000, 9 kali 200, 1800, 6x dikurang 600 dikurang 1200. Jadi berapa? 1000 tambah 1800, 28. 28 dikurang 2008, dikurang 1800. Jadi 1000 tambah 6x. Paham ya? Disimpelkan seperti itu. Sampai itu dulu, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Yang ini, transformasi fungsi polinomial. Namanya polinomial berarti fungsinya tahu kan? Yang pangkatnya ada variabelnya ada pangkat. Nih. Jadi mau kita transformasikan jadi variabel 01. Kalau lihat kayak gini, kepala kamu pusing pasti lihat variabel-variabelnya. Saya lebih suka nyontohkannya ke contoh. Jadi ini fungsinya dikatakan banyak karena Y1 sampai Yn. Jadi sigma YJ kuadrat tambah Y1 YK. Polinomial ya, berarti dia bukan linear. Sebenarnya ini dipelajari di program non-linear. Ada saya ajarin. Kalau ada, berarti ada yang nggak ngambil kan. Ini kan kurikulum baru itu. Jadi ini, dua linear function. Nanti saya kasih contoh ya. Saya skip dulu. Nah, ini contohnya. Ini contoh fungsi persoalan pemrograman polinomial 01. Kelihatan dari fungsi tujuannya, lihat perkalian variabel, sudah. Terus variabelnya ada pangkat, tidak berpangkat 1 gitu ya. Di kendalanya juga seperti itu, ada Y2 kali Y3, tapi Y2-nya malah kuadrat, ada Y1 kali Y3. Model ini bisa diubah jadi model integer programming 01. Sudah tahu ya cirinya ya, kalau bentuknya seperti ini namanya polinomial. Oke? Istilah umumnya program non-linear deh, karena dia emang non-linear. Nah, jadi prosedurnya bagaimana? Ini mungkin boleh sambil catat karena di Inggris ya. Jadi yang pertama drop, buang
semua eksponen yang positif dari persoalan. Eksponen itu pangkat. Buang semua pangkat positif. Selama y pangkat n sama dengan y untuk setiap biner, jadi pokoknya kita kalau n-nya positif, kita buang semua pangkatnya positif. Terus ganti setiap produk dengan variabel biner yang baru. Contohnya gini, ada Y123. Y123 itu sebenarnya menggantikan Y1 kali Y2 kali Y3. Y12 itu menggantikan Y1 kali Y2. Y23 menggantikan Y2 kali Y3. Y13 menggantikan Y1 Y3. Jadi kalau contohnya X1 kali X2 kali X3, dia diganti apa? Kan kita nggak mau ada perkalian variabel. Jadi X 1, 2, 3 gitu ya. X2 kali X3 kali X5. Jadi X 2, 3, 5. Pahamkah? Kemudian untuk memastikan ya kan bahwa variabel barunya itu benar dengan variabel aslinya, kita harus menambah sepasang pertidaksamaan linier pada setiap variabel. Nanti saya kasih lihat dulu gimana nambahnya. Nah, ini punya kendala. Jadi tadi itu ini fungsi tujuannya. Ini contoh yang lain. Nih, diganti ya, sudah ya. Jadi kalau 3Y123 artinya sebenarnya tadi awalnya itu 3Y1, Y2, Y3. Paham? Kalau Y123 artinya Y1, Y2, Y3 tambah 2. Jadi diganti. Kemudian besar sama dengan 2Y1. Berarti ini awalnya tadi itu Y1 tambah Y2 besar sama dengan 2Y1, Y2. Jelas nggak? Paham ya? Kalau sudah dibentuk seperti dari nomor 3.6 sampai 3.13, sepintas kita ngelihatnya dia seperti linier ya. Ya kan? Y23. Nggak ada Y1 kali Y3. Kalau seperti ini yang saya tulis tangan kelihatan sekali bahwa dia fungsi polinomial. Karena dia dikali nih. Jelas ya? Jadi ini kalau ini saya ganti jadi gimana? Jadi max gimana? 2 Y123. drop out kan? Jadi yang pangkatnya positif ini buang aja katanya kan? Jadi 2 Y123 Y1 2 gitu kan? Subject to 12 Y1-nya mantap, 7Y23 3Y1 3. Oke? Jelas? Ini ya, yang tadi kan. Yang ini sudah dibuatnya bagus, nggak ada lagi perkalian variabel, jadi buat aja N36 sampai 313. Sedikit mungkin waktu di metode penelitian udah jelasin ya, kita kan paling banyak tuh di skripsi kalian, di bab 2 dengan bab 4, kita kan suka buat model-model equation seperti ini. Jadi kita nggak harus ngulang, ini gunanya penomoran persamaan. Jadi kalau tidak ada diubah dari 36 sampai 313 tulis aja dan 36 sampai 313 orang udah tahu. Kalau karya tulis ilmiah kita artinya lihat aja tadi 36 itu apa sampai ke 313. Paham? Gitu ya. Jadi nggak usah kamu ulang lagi nulis sampai berapa baris nih? 3, 6, 8 baris ke bawah nggak lagi. Kita tinggal panggil. Itu berdasarkan pertidaksamaan 36, nah gitu aja. Jadi nggak usah berdasarkan pertidaksamaan Y1 tambah Y2 tambah Y3 besar sama dengan 3Y1, 2, 3. Nggak usah lagi kayak itu. Itu gunanya penomoran. Lihatlah di semua jurnal-jurnal matematik, dia udah kayak gini. Yang jurnal-jurnal optimasi yang paling banyak kan, saya nggak tahu kalau yang statistik ya. Jadi dia manggil kayak gini. Ini artinya, ini ngikut. Lihat di persamaan sebelumnya, di pertidaksamaan sebelumnya. Ya. Kemudian transformasi fungsi dengan produk biner untuk bundle pricing problem.
Istilah umumnya beli paket hemat. Kayak kita paling gampang paket McDonald atau KFC, beli paket minuman dengan makanan lebih murah daripada beli yang satuan. Itu ya, itu bundling namanya. Jadi contohnya ada perusahaan ya kan, dia itu produksi beberapa jenis modul software ya kan. Nah, nanti dia gabungin. Ada yang statistik sampai ke optimasi. Bentar ya. Oke, terus perusahaan distributor komputer. Jadi dia produksi ada basic komputer, monitor printer, sampai ke hard disk. Kok luar ya? Terus perusahaan asuransi, dia jual paketan nih, ada asuransi kendaraan, rumah, asuransi jiwa, satu paketan. Nah ini yang fast food tadi, ada hamburger, kentang, sama soft drink. Travel agency, dari tiket pesawat, kendaraan, transportasi lokalnya sampai ke hotel. Itu namanya bundle pricing problem. Paket kuota sama paket telepon satu set lebih murah daripada beli pisah-pisah gitu ya. Itu contoh bundle pricing problem. Yang mau topik juga oke sih membahas tentang bundle pricing problem. Ini contoh simpelnya dari buku teks itulah. Jadi dia itu ada segmen customer dia, kelas konsumen dia, ada yang home, rumah tangga, government dengan educational, pemerintah dengan pendidikan, perusahaan kecil sama perusahaan menengah atau besar. Terus yang dijualnya itu dalam satuan 10.000, jadi 50.000, 150.000, 8.000, 120.000 gitu ya. Harganya kalau beli komputer only itu 600. Kalau beli LCD monitor only 350. Kalau saya beli terpisah seperti ini, 600 tambah 3,5 itu 9,5. Jadi cheaper dia lebih murah belinya both, beli dua-duanya 8,5. Gitu ya. Kalau beli komputer only 700, LCD monitor only 3,5. Jadi kalau di total itu 1.050. Dia lebih cheaper belinya yang 1.000. Kalau beli dua-duanya langsung. Paham ya yang bundle pricing problem? Itu contoh masalah integer programming kalau bundle pricing problem. Jadi kayak mana kita modelkannya? Jadi kita perlu input parameter apa saja yang kita butuhkan, jumlah konsumen, ya kan? Terus harga dari customer I untuk bundle ke J. Variabel keputusannya apa yang akan diperoleh, harga bundle ke J yang akan ditentukan, bundlingnya. Kemudian YIJ sama dengan 1 kalau konsumen ke I memilih bundle ke J. Jadi kalau saya buat Y12 di sini, kesusahan kita cuma bikin model sebenarnya. Kalau metode kamu sudah tahu model gampang. Y12 artinya konsumen 1 membeli aja ya, membeli bundle 2. Paham ya YIJ itu? Makanya customer segment I purchase bundle J. Y34. Jadi konsumen 3 membeli bundle 4. Seperti itu ya. Terus ada consumer surplus. Kelebihannya artinya harga reservasi dikurang harga jual. Ini modelnya udah dibuatnya. Jadi kalau kamu butuh mau bahas tentang bundle pricing problem, inilah input parameter, variabel keputusan, sama variabel-variabel yang mau kita buat. Ini fungsi tujuannya. Nih, kendalanya udah diceritakannya, dia enak. Setiap customer membeli tepat satu bundle. Cuma satu aja. Jadi buat sigma J, YIJ sama dengan 1. Jadi nanti dilihatlah, I itu customer,
J itu bundle. Jadi kita punya berapa paket, nama customer-nya ada berapa. Terus customer I akan membeli bundle J kalau duitnya lebih, ya kan? If consumer surplus. Jadi SI besar sama dengan RIJ dikurang XJ. Buatnya seperti itu. Kemudian variabel terbatasnya YIJ sama dengan, oh ini tinggalan 0 or 1. Pilih salah satu bundling kan, 0 atau 1. Kalau XJ-nya besar sama dengan 0. Itu contoh model bundle pricing problem. Kemudian bagaimana untuk melinearkannya? Nih, nanti ada perkalian. Di mana ada perkaliannya? Bentar ya. Ini, ada perkalian variabel di sini. Ada perkalian variabel di sini. Ada X kali Y kan? Jadi dia nanti jadi polinomial. Dia untuk gantinya ini udah dibuatnya nih. Untuk melinearkannya, kita gantilah YIJ XJ itu dengan ZIJ. Makanya digantinya jadi ZIJ. Biar kelihatannya tidak seperti persoalan polinomial. Oke, ini cuma pengantar sih. Yang chapter 7-8 yang banyak sekali. Nanti itu jadi bahan setelah kuis aja. Jadi bahan kuis kamu itu yang pertama yang standar itu ya, standar versus non-standar. Itu yang penting. Apalagi ya, model-model IP di bab 2. Ya kan, sama pengantar yang bab 3 hari ini. Ada pertanyaan kah sampai di sini? Ada yang perlu saya ulang? Ibu, yang bagian tadi, yang perkalian variabel tadi kayak mana ya, Bu? Bentar ya, yang tadi. Deh, kayak mana baliknya nih? Yang terakhir ya. Yang ini? Yang ini apa yang satunya? Yang mana ya? Yang ini, Bu, yang ini. Yang ini. Yang Y. Oke. X-nya YIJ. Ini ya. Tadi itu kita punya kendala SI besar sama dengan RIJ dikurang XJ. Tadi itu kayak gitu. RIJ dikurang XJ. Sorry ada sigmanya ya. SI sama dengan sigma J RIJ dikurang XJ kali YIJ. Katanya untuk melinearkan YIJ XJ itu diganti dengan XJI. Jadi ini kalau saya kali itu kan sebenarnya sigmanya itu keluar. Jadi RIJ YIJ, benar kan? XJ YIJ. Benar nggak kayak gitu? Kalau saya kali. Kayak gini kan kalinya. R itu kan parameter angka ya. Jadi nggak masalah kan kalau angka tuh RIJ, YIJ. Kan 3X1, 4XE, 3Y2, 4Y2 gitu kan. Yang ini kita ganti dengan yang namanya ZIJ.
Oke. Kita ganti dengan namanya ZIJ. Sudah, ini masih S. Paham? Sebelumnya dia bilang, di mana saya nulisnya? S itu lebih besar di slide sebelumnya. Ini S apa tadi ngomongnya? SI ya? SI, ini SI. Oke. SI lebih besar sama dengan RIJ dikurang XJ. SI, ini SI. Udah tahu sigmanya kan? Sigma J, RIJ, YIJ dikurang ZIJ besar sama dengan RIJ dikurang XJ. Paham nggak? Ganti ruas. Pindah ruas. Jadi sigma J, RIJ, YIJ dikurang ZIJ, min XJ pindah ke kiri. Jadi plus XJ. Nah, ini ya. Gitu. Terus kenapa Bu harus ditambah? Ya, kasih keterangan. Nilai ZIJ-nya maunya apa? Kalau kebalikannya berarti nilai ZIJ lebih kecil XJ, ini tambahan. Tambahannya untuk apa? Constraint keempat, kendala keempat itu untuk memastikan bahwa ZIJ tadi itu tidak melebihi dari harga bundling. Harganya tidak melebihi. Terus kendala kelima memastikan bahwa ZIJ juga tidak melebihi dari harga maksimum yang diharapkan oleh customer. Kalau kamu bikin skripsi tentang optimasi, kalau buat kendala-kendala seperti ini, misalnya nomor 4, nomor 5, nomor 6, ini harusnya biasanya dijelasin. Kendala 4 menyatakan apa, kendala kelima menyatakan apa. Kalau mau tentang pure optimasi atau aplikasi optimasi, kita susah nyari jurnal yang bahasa Indonesia pasti. Dia masih agak yang simple-simple, nggak terlalu matematik. Kalau yang mau ke matematik benar, dia pasti jurnalnya yang bahasa Inggris. Oke? Tadinya itu saya itu mau ngasih kamu yang salah deh. Yang di pertemuan ke-7, cuma kasihan banyak banget deh nanti. Kuisnya terlalu banyak enggak? Ini yang bab 4. Jadi kita tuh cuma baru belajar bab 1 ya, teori-teori gitu ya, bab 2 sama bab 3. Bab 2 semuanya model kan masih. Udah cukup sampai bab 3 itu dulu lah kalau menurut saya untuk kuisnya. Ini nanti setelah kuis baru. Yang paling penting itu nanti belajar yang gini-gini loh. Mana ya? Nih yang tightening seperti ini penting banget. Modalnya si integer programming nanti. Bahannya sampai yang tadi aja dulu, ini nanti aja sudah kuis baru saya masukin lagi biar nggak numpuk. Harapannya kalau tugas kuisnya bagus, saya nggak akan kasih tugas-tugas lagi lah. Kecuali kalau dirasa memang ada bagian yang belum dijelasin, nanti baru gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada yang perlu diulang? Cam on dong. Saya screenshot dulu. Orangnya dikit ya, jadi nanti mungkin saya akan buat soalnya versinya beda-beda. Ya, komputasi matematika 60-an sudah saya buat versinya beda-beda. Beda-beda tipis gitulah. Jadi biar benar-benar jadi kelihatan kalau dia ngopi salah. Salah soal berarti salah, enak nggak usah ngoreksi jadi. Oke. Oh, ada yang baru keluar ya, ntar. Oke, udah cukup. Nanti recordnya saya share. Oke, selamat kuis minggu depan. Nanti saya ingatkan kembali di WAG-nya. Kalau bisa dalam bentuk PDF ya, biar nggak hilang-hilang. Kan kalau foto nanti ada 4 halaman, nanti ada yang 1 halamannya hilang. Nanti dia baru nyusul lagi. Alasannya lupa, kurang di-upload gitu ya. Kalau PDF juga bisa lebih kecil kayaknya filenya itu. Udah oke ya, makasih. Selamat siang.